Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Badrun MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Herawati dengan NIM 2022406405215. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi validitas dan reliabilitas dalam membuat evaluasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah tahap akhir dalam prosedur pembelajaran. Pada tahap ini dilakukan penilaian. Salah satu bentuk pelaksanaan evaluasi ini adalah melakukan suatu tes atau ujian yang dapat menggambarkan kemampuan terhadap sesuatu ukuran baku yang ditentukan, efektivitas prosedur pembelajaran, dan yaitu efektivitas proses pembelajaran. Menurut Tohirdijk dan Hargen pada tahun 1977, analisis terhadap soal-soal atau item tes yang telah dijawab siswa mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu jawaban itu merupakan informasi diagnostik untuk meneliti pembelajaran dari kelas dan kegagalan pembelajarannya, serta selanjutnya untuk membimbing ke arah cara belajar yang lebih efektif lagi. 2. Jawaban-jawaban terhadap soal-soal yang terpisah dan perbaikan soal-soal didasarkan atas jawaban-jawaban itu merupakan basis bagi penyampaian teks-teks yang lebih baik untuk tahun berikutnya. Sedangkan validitas itu apa sih? Validitas adalah sebuah tes dapat diketahui dari hasil pemikiran logika, validity, dan validitas empiris, empirical validity. Validitas ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditan atau kesohihan suatu instrumen. Adapun 3 jenis validitas. Yang pertama yaitu concurrent validity, yang dimana korelasi hasil tes dari mata pelajaran yang sama, sampel yang sama, tetapi waktu yang berbeda. Yang kedua yaitu concurrent validity, yang dimana korelasi hasil tesnya dari mata pelajaran yang berbeda, sampel yang sama, waktu yang sama atau yang berbeda. Yang ketiga yaitu predictive validity, yang dimana korelasi hasil tes dengan hasil tes selanjutnya dengan sampel yang sama pada tingkat yang lebih lanjut. Dalam penelitian ini untuk menghitung validitas instrumen yaitu dengan cara menghitung koefisien validitas menggunakan rumus korelasi produk momen, yang dimana RXY sama dengan N sigma XY kurang dalam kurung sigma X tutup kurung dalam kurung yaitu sigma Y per akar N sigma X pangkat 2 kurang dalam kurung sigma X dikuadratkan tutup kurung akar N sigma Y kuadrat koma kurang dalam kurung sigma Y dikuadratkan. Keterangannya yaitu RXY yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, sedangkan X adalah skor tiap item dari responden uji coba variabel X, sedangkan yang Y skor tiap item dari responden uji coba variabel Y, dan sedangkan N adalah jumlah dari responden. Yang kedua yaitu menggunakan rumus rank method of correlation, yang dimana Pi sama dengan 1 kurang 6 akar sigma D kuadrat per N dalam kurung N kuadrat min 1. Sedangkan untuk mengetahui sebesarnya koefisien dapat dilihat dari skala berikut. Jika 0,80 kurang dari R1 yaitu valid sangat tinggi, sedangkan 0,60 kurang dari R0,80 adalah valid tinggi, sedangkan 40 kurang R0,60 yaitu valid sedang, 0,20 kurang dari R0,40 valid rendah, 0,00 kurang dari R0,20 yaitu valid sangat rendah. Setelah diketahui koefisien korelasi, kemudian dilanjutkan dengan taraf signifikansi korelasi dengan menggunakan rumus distribusi student, yaitu T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Kemudian jika T hitung
lebih besar dari T tabel pada taraf signifikan alfa 0,05, maka dapat disimpulkan item soal tersebut valid pada taraf yang ditentukan. Selanjutnya uji reliabilitas, yang dimana tujuan ini untuk menguji ketepatan dalam alat ukur yang akan diukur. Dengan metode dua tes yang paralel dan staf diberikan kepada sekelompok siswa, hasil dari kedua tes tersebut kemudian dicari korelasinya. Kedua yaitu dengan metode satu tes, sebuah tes diberikan 2 kali kepada kelompok siswa yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda, kemudian hasil tes itu kemudian dicari korelasinya. Yang ketiga yaitu metode split hard. Hal suatu tes dibagi menjadi 2 bagian yang sama tingkat sukarnya, sama isi dan bentuknya. Kemudian dilihat skor masing-masing bagian perubahan paruhan tersebut. Cara menghitung reliabilitas yang pertama yaitu metode 2 tes, yang dimana menggunakan rumus product moment. Yang kedua yaitu rumus Gödel-Richter. Metode ini menggunakan satu tes, yang dimana KR20. Yang ketiga yaitu rumus pengujian reliabilitas menggunakan rumus alfa dengan memberikan satu tes diberikan pada 2 kelompok murid sama pada waktu yang berbeda dengan rumus R11 sama dengan dalam kurung K per K min 1 tutup kurung buka kurung V1 min sigma PQ per FI tutup kurung. Dengan harga varian total VT dihitung dengan rumus V1 sama dengan sigma X pangkat 2 min buka kurung sigma X dikuadratkan per N per N. Hasil yang diperoleh yaitu R11 dibandingkan dengan nilai dari tabel. R product moment, jika R11 lebih besar dari R tabel maka instrumen tersebut reliable. Sebaliknya, sedangkan R11